Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya mohon maaf nih, saya terlambat 1 jam dari yang seharusnya, dan karena sebab mungkin kurang tidur. Jadi 2 hari ini orang tua saya dirawat di rumah sakit dengan sedikit komplikasi, dan jadi pulang balik ke sana. Tadi pagi sebenarnya di telepon saya sudah ready, tapi mengantuk sekali, tertidur kembali tadi. Topik kita, saya berharap, mohon maaf saya tidak melewati jadwal. Jadi kalaupun jadwalnya saya setengah 11 sudah berhenti. Jadi bukan ada penambahan gitu. Ya. Jadi saya akan sampaikan ini poin per poin dengan insyaallah materi kita Syumuliyatul Islam. Ini merupakan salah satu muwasafat utama ya. Muwasafat itu artinya ciri besar atau sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari Islam, sehingga kalau dia tidak seperti ini ya tidak Islam itu. Jadi sebagai muwasafat dasar, menjadi ciri terpenting ketika kita berbicara Islam, tidak bisa tidak kita harus bicara tentang materi Syumuliyatul Islam ini. Tidak bisa tidak, karena memang pemahaman Islam yang benar tidak boleh dihentikan hanya pada satu sejarah tertentu. Karena Islam hakikatnya bukan kurun tertentu atau tempat tertentu, sehingga mempelajari materi Syumuliyatul Islam akan membuat kita jadi bisa mengerti untuk tidak menuduh. Pertama, misalnya tidak ada lagi kurun terbaik, atau tidak mungkin lagi kita bisa menampilkan Islam yang menyeluruh atau Islam secara objektif seperti pada masa generasi awal, ya. Atau kita ini bukan orang Arab, maka Islam itu kan sebenarnya untuk orang Arab. Sebenarnya pernyataan ini juga menunjukkan kekufuran orang yang menyatakan. Kufur itu artinya mungkin dia tahu tapi dia menutupi. Kedua, memang dia kufur dalam arti kata dia tidak peduli dengan Islam. Dia menganggap Islam seperti kebanyakan ajaran yang lain. Atau kita akan terhindar dari penjelasan tentang bahwa sepertinya Al-Quran ini memang harus direvisi ulang. Pernyataan ini menunjukkan kebodohannya terhadap materi Syumuliyatul Islam. Ya, jadi ketika dia bilang ada ayat-ayat Quran yang layak direvisi, itu dia bodoh. Misalnya ketika dia menyatakan bahwa hadis-hadis ayat-ayat tentang Nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi katakanlah kepada istrimu. Terus kemudian kita bilang ayat ini kan udah nggak berlaku karena sebab nabinya sudah nggak ada. Loh, kalau memang begitu masih banyak ayat lain. Misalnya ayat-ayat tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang para nabi yang lain yang mereka itu sudah nggak ada. Kalau gitu harus dibuang dong. Jadi kebodohan mereka terhadap Al-Quran menyebabkan mereka melakukan tuduhan yang tidak pantas, dan tuduhan itu bisa berakibat kepada kekufuran mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi nilai penting apa kita belajar materi ini? Nah, ini dia. Dari sisi fikrah kita bisa mengkanter ini. Terus dari sisi amaliyah kita akan bisa semakin yakin dan tetap enjoy dengan Islam sebagai sebuah ajaran, karena kita meyakini dia adalah solusi di semua keadaan. Dari sudut manapun kita memulai berislam, Islam bisa cocok dengan kita, dengan realitas keseharian kita. Dari sudut manapun kita mempelajari Islam, ya. Jadi nggak perlu ada khawatir. Islam itu agama yang pas untuk orang susah dan pas untuk orang senang. Islam agama yang tetap layak untuk orang laki-laki dan perempuan. Oh, sebentar, saya perlu mengingatkan. Saya tidak perlu menyampaikan ini sekedar intermezzo ya, intermezzo, tapi ini serius khususnya kepada panitia. Tolong ikhtilat dalam semua acara dijaga. Karena kemarin saya mendapat curhat seorang, saya tidak bisa bilang siapa karena dia memakai nama samaran, tapi
cukup yakin saya dengan penjelasannya bahwa dia seorang aktivis dakwah, tapi sudah bersalah habis. Ya, tingkat kesalahannya sudah sampai pada tingkat tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Artinya apa? Mereka sudah sampai pada berzina satu sama lain sesama aktivis dakwah. Nauzubillah min dzalik. Makanya dia curhat sama saya, dia minta cara supaya dia bisa, bagaimana cara dia bertobat. Saya bilang tinggalkan setan laki-laki itu. Kalau kau tidak mau jadi setan perempuan. Karena setan yang menimpa para aktivis itu akan jauh lebih jahat. Ya. Awalnya sih cuma sekedar mau nikah, tapi karena takut orang tua nggak ngasih, akhirnya berlanjut. Karena mohon maaf saya, kegiatan kalian, saya tidak mengatakan itu aktivis kami, karena dia tidak menyatakan itu kami, atau LDK atau apa, dia tidak bilang. Cuma dia menyatakan bahwa laki-laki yang terlibat sama dia itu juga masih terlibat di aktivitas dakwah dan tidak kelihatan tanda-tanda dia orang buruk. Astagfirullah. Ya, tapi kami sudah menganggap itu hal yang biasa. Maka saya ingatkan ke panitia untuk jaga nanti yang sifatnya ikhtilat itu. Jadi jangan lupa, di tempat begini setannya lebih serius. Kalau di mall setannya udah nggak serius, karena udah agak-agak setan itu yang masuk ke mall rata-rata gitu kan, yang ke dugem gitu kan. Jadi dia nggak pala-pala kali. Kalau di sini dia serius kerjanya gitu. Ya, baik, kita ke materi syumuliah ini. Pertama, Islam adalah ajaran yang shalih li kulli zaman wa makan. Islam adalah agama yang ajaran yang tetap sesuai dengan semua tempat dan semua keadaan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena sasaran Islam ini bukan suku, bukan negara, bukan orang tertentu. Sasaran Islam adalah manusia. Ini yang membuat dia menjadi soleh, soheh li kulli zaman wa makan. Di semua tempat dan waktu dia cocok. Kenapa? Karena manusia di semua tempat dan waktu adalah manusia. Itulah kenapa tidak heran ajaran Islam ini juga bicara tentang bagaimana Nabi berhubungan suami istri dengan istrinya. Itu diceritakan detail. Detail itu artinya lebih kepada misalnya seperti apa seorang laki-laki menjaga hak istrinya di saat berhubungan suami istri. Bagaimana mereka, bolehkah mandi berdua dan sebagainya. Itu diajarkan. Sampai buang air juga diajarkan. Jadi hal-hal yang remeh-temeh. Sampai nguap. Nabi menceritakan bahwa ketika seseorang menguap, maka tutuplah dengan tangannya semampunya, karena setan akan masuk bersama dengan uapan itu, dan suara hah yang mengkeluar itu adalah tertawanya setan. Begitu. Jadi sampai urusan nguap. Dan kalau seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah, karena itu adalah sesuatu yang Allah suka. Dan kemudian bagi yang mendengarkannya mengucap yarhamukallah. Itu bahagian dari arahan-arahan. Jadi jika hal-hal sekecil ini Islam mengaturnya, apakah hal besar Islam tidak mengatur? Seperti memimpin negara, mengatur. Cuma, nah itu nanti kita lihat. Setiap ada cerita mengaji, orang seringkali mengaji, yang dingajikan itu adalah fikih, ibadah. Presiden nanti kalau ngajinya cara wudhu, cara sholat, padahal tidak itu. Bagaimana dia memimpin sebuah negara? Apa manuver yang bisa dia buat? Nah, pulang kepada ini bahwa karena manusia tidak berubah, mau jadi orang kaya, mau jadi orang susah, tetap orang. Cuma ada tambahan kaya dan susah. Kan itu saja. Mau jadi mahasiswa, mau jadi dosen, mau jadi, semuanya sama-sama manusia. Ya dengan karakter manusia yang orang dulu sama sekarang, kita kalau pergi ke Amerika, ketemu orang yang lagi tertawa, kita pasti bilang senang dia kayaknya. Tetap saja karena yang tertawa itu manusia dengan pola yang sama. Di semua kurun dia tetap tertawa dengan cara tertawa yang sama. Itu yang patut menjadi perhatian kita. Jadi sasaran mendasar, ya, maka Nabi juga menyatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku sama, manusia sama seperti kalian. Cuma lebihnya aku dikasih wahyu. Udah itu aja. Ya, jadi titiknya sehingga sebenarnya kepada siapa ajaran Islam ini disampaikan? Linnas ajma'in, kepada semua manusia. Kalau dia kepada semua manusia, karena memang ajaran Islam ini adalah ajaran yang bagi semua manusia itu jadi hudan, jadi petunjuk.
tibyan, penjelas, burhan, pembukti, furqan, pembeda. Tapi bagi orang beriman, dia menjadi hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang beriman, dia menjadi obat bagi orang beriman, dia menjadi zikirnya orang beriman. Begitu. Jadi tinggal penempatannya, bahwa kita juga harus bisa menerima, merekam bahwa agama kita ini bukan hanya untuk kita. Dia diturunkan untuk kita, pertama untuk kita, kedua agar kita bisa mendakwahkan kepada manusia dan seluruh semesta alam, kepada binatang, kepada tumbuhan. Ya, kita bisa melakukan pendekatan melalui Islam, kita bisa. Karena Islamlah satu-satunya ajaran yang bisa memposisikan kita menjadi the best, menjadi yang terbaik di antara semua orang. Begitu. Dan apa indikator orang itu terbaik? Bukan perolehan kekayaannya lebih banyak. Karena ada orang yang bisa mendapat kekayaan lebih banyak, tapi dia tidak mendapat respon penerimaan yang baik dari semua orang. Jadi apa indikatornya? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang pengaruhnya dirasakan manfaatnya oleh orang lain, dan ahsanuhum khuluqa, lebih bagus akhlaknya. Itu saja. Siapa mahasiswa terbaik? Jawabannya bukan orang yang paling jenius, karena banyak orang jenius ternyata dia tidak sampai pada maqam bisa berbuat lebih banyak atau punya akhlak lebih baik. Jadi apa ukurannya? Ukurannya ternyata untuk bisa dikenal pengaruh dan dikenal punya akhlak lebih baik itu kerja. Makanya amanu wa amilus sholihat. Selalunya begitu. Jadi amilus sholihat itu adalah amal yang dibuat untuk bagaimana dia bisa dirasa pengaruhnya banyak bagi orang banyak. Salat kita tiap malam tahajud, tapi kita tidak dikenal apa-apa. Aktivitas kita di tengah masyarakat, kita belum menjadi anfa'uhum linnas. Padahal Nabi mengatakan anfa'uhum linnas. Baik. Sebagai sebuah sistem untuk kemudian dia dikenal memiliki sistem syumuliyah atau sistem menyeluruh. Jadi mencerap ke semua urusan, ibarat cat, semua dia lapisin. Islam tidak melarang kita jadi apa. Jadi kalau mau jadi perampok, jadilah perampok yang Islami. Jadi pertanyaannya mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau gitu pasti perampok tidak bisa Islami. Kalau begitu perampok bukan ajaran Islam. Udah gitu aja. Jadi karena Islam tidak mungkin bisa bersekutu dengan ketidakbenaran. Tidak mungkin. Walaupun ketidakbenaran itu dicari-carikan dalil pembenarannya. Seperti Ahok rencananya mau buat sertifikasi terhadap, bukan cuma guru disertifikasi sekarang, pelacur pun mau disertifikasi sama Ahok. Makanya Tommy Soeharto kemarin bilang, kenapa tidak buat universitas PSK saja? Sehingga ada D3-nya, ada S1-nya, dengan jurusan-jurusan memuaskan dengan cara begini, jurusan anu gitu. Ya. Betul juga itu Tommy kan. Jadi kalau memang begitu betul apanya. Ya. Jadi kembali ke ini kita, maka ada 3 pendekatan kita bicara syumuliyatul Islam. Pertama syumuliyatul zaman, syumuliyatul makan, wa syumuliyatul manhaj atau minhaj ya. Syumuliyatul makan artinya Islam itu mencakup ke semua tempat. Kalau semua tempat tuh tempat duka, tempat suka, pokoknya apa sajalah. Di mana saja, ngapain saja pun manusia, Islam ada ajaran di situ. Jadi dia tidak memberhentikan. Tidak, Islam ini tidak sebuah ajaran yang tanggung. Dia masuk ke semua lini itu. Ya. Jadi bahkan tidak hanya di zaman setelah Nabi lahir, naik ke atas ke zaman-zaman Nabi sebelumnya, Islam sebenarnya sudah menjadi ajaran. Itu dibilang dalam surat, ini saya sering khilaf, Al-Hajj ya. Au An-Nur, nanti boleh dilihat di ayat yang terakhir. Huwa sammakumul muslimun au muslimin, nanti cek di ayatnya, min qablu wa fi hadza. Mereka, kalian dinamakan sebagai orang muslim sebelum dan sesudah ini. Coba nanti cek ayat terakhir surat An-Nur atau surat Al-Hajj, saya khilaf itu. Ya, jadi min qablu itu artinya pada zaman dulu pun kita sudah Islam. Kenapa? Karena kesatuan Islam ini ada pada satu prinsip, la ilaha illallah. Itu saja, sesederhana itu. Jadi nggak ribet, ajaran Islam ini nggak ribet ini. Ini ajaran yang mudah, yang insya Allah tidak ada persoalan. Sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad menjadi nabi bagi semua orang sekarang. Jadi kita bertanggung jawab atas Islamnya Eropa, Amerika, Australia dan semua negara lain. Islamnya Ahok, Islamnya siapa lagi? Pokoknya semua orang-orang kafir itu kita bertanggung jawab. Walaupun la ikraha fid din, kita tidak boleh memaksakan. Dan di sini lebihnya kita menyebarkan Islam
Pertama, kita tidak harus mengajak mereka menjadi muslim, tapi mereka menganut Islam sebagai sebuah ajaran, karena Islam selalu bersesuaian dengan sunnatullah. Jadi nggak usah khawatir gitu. Saya kemarin diundang untuk memberi tausiah syukuran. Lantas kemudian saya ditanya, yang syukuran ini Panglima Kodam. Entah saya lupa syukuran apa. Cuma dibilang, Ustadz, ini yang dengar nanti bukan muslim. Saya paham, saya bilang. Kenapa? Saya nggak perlu khawatir. Waduh Pak, kalau ada yang nggak Islam nggak bisa saya ceramah Pak. Nggak bisa. Saya harus meyakini bahwa saya yakin bahwa ajaran ini bisa mereka dengar dengan baik. Cuma tinggal bagaimana kita mengemaskannya. Itu buku-buku tentang motivasi, tentang psikologi, macam-macam itu saya perhatikan. Sama banyak buku-buku penulis-penulis hebat, leader, you must be a leader. Kau harus sebagai seorang leader. Siapa yang tulis? Siapapun mereka yang tulis, tulisan-tulisan mereka itu sebenarnya punya akar. Kalau itu kebenaran, kuncinya itu hikmah dan kebenaran pasti tidak bertentangan dengan Islam. Di titik inilah saya selalu bilang, nggak perlu khawatir kita mempelajari atau mendengarkan pelajaran mereka, tapi kita bisa menyatakan bahwa itu sebenarnya hak kita. Itu adalah ceceran-ceceran hikmah Islam yang ada di mana-mana. Ya, nah jadi kenapa? Karena ini cocok. Jangan takut pergi kemanapun, karena ketika ada orang yang kemudian mereka berbeda, mengatakan harus seperti mohon maaf ini sedang trennya Syiah. Akar akidah Syiah itu kan kemudian lebih kepada adanya imam atau tidak imam. Kita tak menganut adanya imam. Ini terus terang ini akan membuat perbedaan struktur ideologi, struktur akidah. Kenapa? Karena di ujung sana mereka bicara tempat Tuhan sama imam itu rada setingkat. Otomatis imam pasti akan mengeluarkan syariat. Karena imam menggantikan posisi Mahdi sebelum, kira-kira begitu. Nah, dari titik ini pasti akan terjadi. Wajar kalau Syiah itu berbeda. Kenapa? Struktur ideologinya berbeda. Kalau kita tidak, struktur ideologinya tidak ada masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak perlu tambah, tidak perlu kurangi. Sampai sekarang tidak ada persoalan, gitu. Ya, baik. Yang kedua, syumuliyatul az-zaman, ya. Tadi kalau syumuliyatul makan, maka artinya ada satu kesatuan yang tidak bisa kita anggap berbeda, bahwa semua manusia sama. Itu kalau syumuliyatul makan. Artinya nggak usah khawatir, pergi kemanapun kita paling dibedakan bahasa, tapi semangat dasar kebutuhan atas kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, duka, suka dan sebagainya itu sama. Maaf cakap, cara jatuh cintanya orang barat sama orang Indonesia itu nggak jauh bedanya itu. Perempuan di barat, di India, di Cina, di Australia misalnya, jatuh cinta itu nggak beda-beda, sama ajanya itu. Keperempuanan itu tetap sama, kelaki-lakian tetap sama. Jadi nggak perlu khawatir. Sehingga setiap kita pergi kemanapun kita hanya berinteraksi atau beradaptasi dengan budayanya. Kalau manusianya kita udah cukup pengetahuan dari Al-Quran. Saya pergi ke Tanah Karo. Budaya orang Karo itu ternyata mereka bangga sekali kalau kita datang dan mau makan di rumah mereka. Ada orang Karo sini? Ada? Nggak ada. Ya, dia senang kali kalau kita datang ke kampungnya, kemudian kita makan di rumahnya. Itu perlakuan terhadap kita akan lebih istimewa itu ketimbang kita cuma beramah tamah biasa. Beda lagi sama orang Batak Simalungun. Simalungun itu orangnya cenderung diam. Jadi pendekatannya itu berbeda sama orang Batak Toba. Saya dulu sekolah punya teman dekat Batak Toba, asli dari Toba sana. Ya cuma modelnya tampilan kayak orang barat. Rambut pirang, matanya biru, coklat matanya. Berbeda dengan mata kita. Ya, ngomongnya kasar luar biasa. Kalau nggak suka ya memang bilang ya nggak suka. Tapi baik kali orangnya. Nah, itu yang susahnya. Jadi artinya apa? Kita hanya akan beradaptasi dengan budaya. Jika budaya itu cocok, kita ikutin. Jika tidak ada masalah. Makanya kalian misalnya berdakwah, bermanuver ke satu daerah. Di daerah itu kalian temukan masyarakat terbiasa wirid malam Jumat. Kalian punya prinsip tidak usah wirid. Itu hal yang harusnya di sini harus kita pahami. Ini wilayah yang tidak perlu, ini bukan wilayah prinsip. Nanti silakan pergi ke YouTube. Syekh Abdurrahman Sudais itu memimpin sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dia memulai Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian baca surat juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia tidak pernah membaca di Masjidil Haram dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ini yang dimaksud dengan adaptasinya. Dia ada, ya. Tapi prinsip dasar tidak ada berbeda. Islam itu sumbernya satu, Quran. Kemudian dijelaskan oleh hadis. Selesai. Yang lain-lain kita bisa berselisih. Oke. Sumuliyatuz zaman ini artinya di semua kurun. Jangan takut. Islam cocok untuk anak bayi sama orang meninggal, sampai ke orang meninggal. Itu pribadi. Islam punya ajaran waktu anak lahir sampai anak itu meninggal. Islam punya ajaran waktu kalian masuk SD sampai kalian akhirnya juga masuk kuliah. Ya, jadi keterlibatan ini luar biasa. Dan jangan pernah khawatir dengan ini. Islam tetap up to date. Jadi kalau saya misalnya di posisi ini, kalian kuliah nanti di kampus, itu kalian harus punya semangat bahwa kalian duta Allah di situ untuk menyerap ilmu yang harus kalian ambil. Jangan kalian pikirkan kalian mau kerja apa, karena stres nanti tamat dari situ. Kalau tak dapat pekerjaan yang dimaksud itu, ya. Jadi artinya berpikirlah bahwa kita maksud saya khalifah Allah, ya, dalam kuliah kita. Sehingga ketika kita belajar ini juga kemari, ini dalam rangka memperkuat itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, syumuliyatul minhaj, sistemnya. Jadi nggak perlu khawatir mau bicara sama siapa saja pun manhaj kita tetap sama. Ya. Dia ada muayyidat yang membuat akhirnya sistem ini tegak, dia hanya ada dua. Jangan pernah memberhentikan Islam di mana kita yang penting aku baik, jangan. Karena ada yang membuat Islam ini tegak, itu adalah dakwah dan jihad. Kenapa terjadi penurunan gerakan kampus sekarang? Jawabannya otomatis militansi gerakan kampus itu melemah, tidak seperti dulu. Tinggal belajar sejarahnya. Jangan bilang bahwa dulu mereka baik. Itu cuma dua aja itu. Dakwah dan jihad. Apakah dakwah kita progresif? Apakah dakwah kita menjelimet? Kalau pakai bahasa filsafat, radikal. Jadi radikalnya filsafat, bukan radikalnya politik. Ya. Apakah dakwah kita adalah dakwah yang kita menganggap all of the time, 24 jam, atau a part of time, artinya dakwah sewaktu-waktu. Jadi persoalannya sekarang Islam atau manhaj ini akan semakin melemah. Contoh misalnya di kampus, banyak mereka berpakaian tidak benar. Bahkan sekarang banyak dengan budaya hijabers dan sebagainya. Banyak orang sekarang sudah mulai senang pakai jilbab, tapi jilbab loh. Sementara ke baju dan rok dan celana mereka tidak. Makanya ada lagi pula jilbab syar'i loh. Yang namanya jilbab ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i rupanya, kan gitu. Padahal jilbab itu ya syar'i. Setelah dia diislamisasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya tidak ada jilbab tidak syar'i. Hijab syar'i. Loh, hijab yang tidak syar'i yang mana? Kenapa ada istilah hijab syar'i? Karena banyak perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa tidak sesuai dengan syariat? Karena mereka, ini jangan tuduh mereka dulu. Karena mereka melakukannya atas dasar contoh, model. Bukan atas fikrah. Di mana mereka faham bahwa mereka harus memakai busana muslimat dan mereka memakainya dengan takwa. Itu yang hilang sekarang. Kalau dia sudah memakai itu dengan takwa, dia tidak akan diganggu dengan apapun. Dia tidak mau itu. Lihat contohnya, saya baca, mungkin kalian juga baca di artikel, tim wusu perempuan Turki, akhirnya federasi wusu, saya nggak tahu wusu itu olahraga apa sih, tapi akhirnya memutuskan keluar dari federasi atau perlombaan wusu tingkat internasional karena sebab dilarang pakai jilbab. Mereka tidak mau. Karena bagi mereka jilbab itu bukan model, bagi mereka jilbab itu adalah satu ciri ketakwaan mereka. Nah, kira-kira begitu. Ini namanya jihad. Jadi kita ambil contoh, kami di kampus, kenapa progresivitasnya, saya nggak tahu pasti ya, ini contoh aja dulu ya. Kenapa progresivitasnya mengalami masalah, misalnya penurunan, kemudian rekrutmennya lemah dan jawabannya apa? Seberapa militan, seberapa radikal kalian melakukan progres dakwah? Masing-masing kalian misalnya ada nggak sasaran atau objek dakwah fardiyahnya? Ada berapa orang dimutabaah atau tidak? Karena kalau tidak ada, ya sudah wajar ya dia akan rekrut kita tidak akan berjalan baik.
Padahal kekuatan paling utama adalah ketika kita melakukan gerakan fardiyah. Masing-masing kita punya target, kawanku di kelas mau ku guide sekian orang. Nanti bulan depan pengajian dia ikut. Pertanyaannya, pengajian kita rutin nggak bulanan? Enggak juga. Ya sudah. Jadi kalau begitu, manhaj kita benar, tapi kemudian tidak ada muayyidatnya, tidak didukung, sehingga dia nggak bisa tegak. Kenapa? Karena nggak berjalan dakwah dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini kita nggak usah maki-maki banyak orang. Kita tanya saja, kita sudah berdakwah belum? Ya. Kemudian baru albina, setelah kita ada penopang, ada tiang yang mendukung, bahwa maka mulailah ditegakkan, diperbaiki. Kalau dia jarang sholat, ini saya alhamdulillah kemarin saya ada dari Serang, ada seorang dokter ngundang saya tausiah ke sana bulan ini. Jadi saya bilang, insya Allah saya datang. Kenapa saya insya Allah datang? Karena itulah orang pertama yang pertama sekali berinteraksi dengan saya, mengajak saya ke dalam dakwah. Nah, itu. Jadi, dan dia tidak pernah ngajak saya, ayo ikut gabung sama kami. Enggak. Dia cuma sering silaturahim ke rumah saya. Dalam seminggu pasti ada dia datang. Ngapain? Enggak ada. Dia cuma duduk-duduk di kamar saya, karena memang kamar saya sekaligus banyak buku. Nah, di situ dia baca. Nanti cerita dakwah kami, udah. Yang lain gak usah perhatiannya ke situ, biar beliau yang ngurus sendiri. Ya, dakwah, cerita tarbiyah dan sebagainya. Udah habis itu dia pulang. Dia nggak pernah bilang, yuk gabung yuk sama kami. Nggak ada. Kenapa? Karena dia memahami maratibnya, memahami tahapnya, bahwa yang pertama ingin dibangunkannya adalah pesona dia. Sudah bisakah saya jadi pesona? Batu yang belum diasah sama batu yang sudah diasah, kan punya kelas masing-masing kan? Ya. Jadi kalau dia belum diasah, kita cuma lihat ini bahan batu yang bagus. Tapi kalau sudah diasah, ini kayaknya kurang halus nih. Ini kayaknya begini dan sebagainya. Nah, bagaimana kalian bisa menjadi pesona dalam tarbiyah di kampus? Jawabannya akhlak. Jadi nggak ada yang lain. Dosen juga akan segan sama kita karena ada pesona akhlak. Dan akhlak itu muncul baru disebut berakhlakul karimah ketika kita konsisten. Kalau tidak konsisten, alah cerita sajanya itu. Nah, itulah yang akan muncul. Ya, baik. Kemudian al-asas, apa yang menjadi dasar dari manhaj. Jadi manhaj itu ada 3. Pertama asas, kedua bina, ketiga tadi muayyidat. Saya mulai dari malam muayyidat kan. Nah, jadi asasnya apa? Al-aqidah. Aqidah kita apa? Tauhid. Gitu. Jadi jangan di luar mengajarkan. Sayang sekali saya iPad yang saya ada datanya tidak bisa. Kalau udah bisa kita tampilkan. Saya kemarin ada yang udah ikut di rumah dakwah belum? Saya ada grup majelis taklim rumah dakwah. Sekarang sudah membernya sudah ribuan orang itu di WhatsApp. Jadi kalau ada yang punya WhatsApp nanti silahkan kirim ke WhatsApp ke nomor yang saya tadi. Nah, minta gabung. Jadi dibagi itu ikhwan akhwat ada dengan ustaz-ustaz kita kaliber nasional internasional di situ. Ya. Jadi ada kajian Selasa, Sabtu itu Selasa dan Kamis ada kajian fikih akidah dan setiap hari bisa, pokoknya bagus lah, insyaallah bagus. Boleh ikut nanti. Nah, di situ saya ada share satu video menarik sekali. Ya, video ini bagus sekali, cerita tentang kisah a cup of coffee. Satu cangkir kopi. Ternyata persoalannya kata dia di situ, Anda itu stres ketika Anda misalnya cangkir ini nggak lebih keren ketimbang cangkir dikasih semacam piring kecil di bawah dengan porselin yang menarik. Padahal cangkirnya seperti dengan piring atau cangkir yang lebih mahal, itu isinya tetap kopi yang sama. Jadi kelemahan kita adalah ketika kita fokus kepada cangkirnya, bukan kopinya. Memang benar bahwa kelas cangkir akan membuat kelas rasanya berbeda. Padahal itu hanya perasaan kita saja. Padahal dia pengolahnya tetap sama, dibawa pakai ceret dari belakang. Gitu. Iya kan? Begitu nyampe satu taruh di sama seperti saya kalau di rumah makan ayam. Istri saya sering kali bilang, kalau awak yang masak ayam goreng di rumah tak mau makan. Tapi kalau keluar ayam penyet ini tetap dihabis. Saat tulang-tulangnya kalau bisa dikunyah. Saya bilang apa? Saya merasa view-nya yang berbeda. Kalau di rumah view kita itu yaitu gitu, suasananya, lebih kepada suasana. Kalau di sini kita datang kemari memang untuk makan.
Sehingga apapun bisa jadi enak walaupun nggak enak itu. Tapi kalau di rumah kita bukan pulang untuk makan, tapi kita untuk bersuasana dengan keluarga. Jadi kalau kemudian misalnya kalau di rumah istri saya masak ayam saya kurang suka gitu kan. Sering kalau masak ayam dia masakan saya yang lain. Kenapa saya bilang ada aja alasan saya, yang ayam itu agak amis. Kemudian kalau ayam potong itu kan ayam sakit. Macam-macam lah, biasalah kalimat suami itu. Walaupun kadang nggak benar, tapi sekarang saya sudah suka ayam. Jadi kenapa? Karena selalu sering diprotes begitu. Jadi saya belajar di samping istri saya juga belajar menghadirkan ayam penyet di luar itu di rumah. Jadi bagaimana menunya, bumbunya, apanya semua, akhirnya saya suka makan yang dia buat, khususnya yang satu. Cuma persoalannya kenapa? Intinya kepada ini manuver dalam kita tidak boleh terjebak pada melihat Islam hanya dari satu view saja intinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Kesimpulannya sederhana, syumuliyatul manhaj itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Asas, akidah kita, kemudian bina. Apa yang harus dibina? Akhlak sama apa tadi? Ibadah. Saya belum jelaskan ya. Satu lagi adalah ibadah. Jadi indikator kita memiliki Islam yang benar adalah akhlak kita lurus dan kemudian kita ibadah lillahi ta'ala. Baru menjadi muayyidat atau pendukung supaya tidak hanya berhenti di kita, maka kita harus. Makanya kalau dulu, saya ingat dulu itu kalau tamat anak SMA itu udah disambut duluan oleh alumni oleh aktivis kampus. Belum tamat pun udah dirawatnya itu, supaya begitu masuk ke kampusnya sudah bisa bergabung dengan gerakan dakwah yang dia juga terlibat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ya, materi